अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रखता हूँ मैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan atasmu sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan daras tarawih ini saya akan menyampaikan sebuah materi ceramah dengan judul Hukum Puasa, Syarat Wajib dan Syarat Sah Puasa. Di dalam ayat yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita sekalian selaku orang-orang yang beriman untuk berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, yang mana hukum puasa tersebut menjadi wajib kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Dan di dalam ayat tersebut pun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua bahwa tujuan berpuasa tak lain ialah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, atau dalam istilah lain supaya kita terpelihara dari segala keburukan, baik itu keburukan jasmani maupun keburukan rohani. Berkenaan dengan hukum puasa, terdapat sebuah hadis an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala murra ala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bima'na Utsman qala awama tadhkuru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an thalathatin an al-majnunil maghlubi ala aqalihi hatta yafiqa wa an naimi hatta yastayqiza wa an as-sibiyyi hatta yahtaliya maqal sadaqata qal fa khalla anha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa wanita itu lalu dibawa melewati Ali bin Abi Thalib, yakni sama dengan hadis Utsman. Ia berkata, tidakkah engkau ingat, wahai Amirul Mukminin, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pena pencatat dosa itu diangkat dari 3 golongan, orang gila hingga ia waras, orang tidur hingga ia terbangun, dan anak kecil hingga bermimpi basah. Umar radhiyallahu anhu menjawab, engkau benar. Lalu Umar melepaskan wanita itu. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan juga berkenaan dengan hukum puasa bagi anak-anak, yaitu anak-anak yang belum baligh, maka menurut fikih Ahmadiyah pun bahwa mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan menurut ilmu fikih bahwa puasa tersebut pun telah dibagi atas 2 syarat, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Nah, oleh karena itu, di sini kita akan mencoba mengkaji satu persatu berkenaan dengan syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Adapun berkenaan dengan syarat wajib puasa, bahwa seseorang dianggap wajib puasa
untuk melaksanakan puasa tersebut jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, laki-laki dan perempuan yang sudah baligh atau dewasa. Kemudian berakal, sehat dan kuat untuk berpuasa, serta mengetahui masuknya bulan Ramadan, baik dengan ru'yah atau hisab maupun kabar yang diketahui orang banyak. Kemudian berkenaan dengan syarat puasa, seseorang dianggap sah melaksanakan puasa jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu Islam, kemudian tamyiz atau memahami antara baik dan buruk, dan baligh atau dewasa. Selanjutnya adalah suci dari haid atau tidak dalam datang bulan, dan suci dari nifas bagi wanita yang sudah melahirkan. Selanjutnya adalah puasa ketika hari diperbolehkan untuk berpuasa dan tidak ada hal yang membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang memang ingin melaksanakan puasa? Nah, ini menjadi peran kepada para orang tua untuk menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa anak-anak yang belum mencapai usia baligh maka mereka tidak diwajibkan berpuasa. Akan tetapi mereka sejak kecil perlu diberi pendidikan, perlu diajari bahwa puasa ini di dalam bulan suci Ramadan bagi orang-orang Islam adalah wajib hukumnya. Oleh karena itu, ajarkan juga anak-anak kita untuk menghormati orang-orang yang sedang berpuasa di sekitar lingkungan kita, terutama di dalam rumah kita sendiri. Dan usahakan jangan biarkan anak-anak ini ketika bulan suci Ramadan mereka pergi keluar rumah lalu makan atau jajan di luar rumah, sehingga ini menimbulkan hal yang kurang baik atau kurang etis. Oleh karena itu, pendidikan berkenaan dengan wajibnya puasa perlu diajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil, sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan pendidikan berkenaan wajibnya puasa tersebut kepada anak-anak beliau ketika anak-anak beliau masih kecil atau masih usia dini. Tetapi Hadrat Masih Maud alaihissalam saat itu pun tidak mewajibkan anak-anaknya untuk berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi ketika mereka sudah menginjak usia baligh, maka mereka memiliki kewajiban untuk melakukan puasa di dalam bulan suci Ramadan sebagaimana orang-orang muslim pada umumnya. Nah, oleh karena itu, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadullah bin Nasir Aziz pun telah memberikan penjelaskan kepada kita semua bahwa syariat memerintahkan anak-anak untuk tidak berpuasa. Mereka diperbolehkan berpuasa setelah menginjak masa puber atau usia baligh. Kita jangan menyuruh anak-anak untuk berpuasa karena hal itu merupakan suatu dosa. Ini terdapat dalam khutbah Jumat tanggal 3 Juni 2016. Dan kita ketahui bahwa di dalam hadis-hadis Hadrat Rasulullah SAW pun justru ketika anak-anak usia 7 atau 10 tahun itu yang ditekankan oleh beliau adalah untuk melaksanakan sholat. Jadi hal utama, perintah utama di dalam agama yang harus diajarkan kepada anak-anak kita adalah untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Karena anak-anak tidak kita perintahkan saja untuk berpuasa, mereka akan berpuasa dengan sendirinya. Sebagaimana Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu telah menjelaskan, jangankan kita menyuruh anak-anak kita berpuasa, mereka tidak disuruh saja, hanya kita memberikan game atau permainan kepada mereka dan mereka dibiarkan bermain, maka mereka akan lupa waktu makan. Mereka akan berpuasa dengan sendirinya. Oleh karena itu, justru yang ditekankan pada anak-anak kita sejak kecil adalah untuk mendirikan sholat. Sebelum akhirnya menginjak usia baligh, mereka wajib untuk berpuasa. Dan di dalam buku Kurikulum Dasar Pengetahuan Agama halaman 37-38, Profesor Habibullah Khan telah menjelaskan bahwa hendaknya anak-anak jangan diizinkan berpuasa karena perkembangan kecerdasan dan perkembangan badannya akan terganggu. Ya, kalau anak itu sudah cukup besar, sebelum baligh dalam musim-musim pertengahan atau tidak terlalu panas, berpuasa 1-2 hari tidaklah mengapa. Nah,
Tetapi sekarang ini terdapat sebuah tren, khususnya di media sosial, bagaimana ya para orang tua ini merasa bangga jika anak-anaknya bisa berpuasa 1 bulan full selama bulan suci Ramadan. Padahal tadi menurut Profesor Habibullah Khan bahwa hal itu tidak baik untuk perkembangan kecerdasan dan perkembangan badan anak-anak kita. Oleh karena itu, ya, ada memang langkah demi langkah, cara demi cara untuk mendidik anak-anak kita ya, sampai akhirnya mereka bisa berpuasa full ketika usia baligh ya, selama bulan suci Ramadan. Nah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur alhamdulillah bahwa jemaat kita telah memberikan panduan untuk tarbiyat atau pendidikan akhlak dari mulai anak-anak sampai orang tua. Dan Hadrat Khalifatul Masih Arabi rahimahullahu ta'ala pun, begitupun Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatullah bin Nasir Aziz pun ya, telah memberikan sebuah silabus ya, atau panduan dasar untuk anak-anak kita agar mereka bisa dilatih berpuasa ya, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Nah, di dalam buku ya, silabus Waqafinau juga terdapat penjelasan berkenaan dengan tahap demi tahap untuk anak-anak kita berpuasa. Yaitu pertama, ketika anak-anak kita berusia 7-8 tahun, maka jika memungkinkan mereka bisa berpuasa selama 1 hari pada bulan Ramadan. Ya, jadi usia 7-8 tahun itu cukup puasanya hanya 1 hari saja. Jangan full 1 bulan. Kemudian untuk anak-anak yang masih berusia 8-9 tahun, maka jika memungkinkan mereka bisa berpuasa 1 hari juga pada bulan Ramadan. Dan pada usia 9-10 tahun, jika memungkinkan maka mereka juga bisa berpuasa selama 2 hari pada bulan suci Ramadan. Nah, jadi ini sudah meningkat ya. Ketika anak-anak kita usianya mencapai 9 atau 10 tahun, mereka berpuasa selama 2 hari di dalam bulan Ramadan. Nah, setelah itu ketika anak-anak kita berusia 10-11 tahun, maka mereka ya, jika memungkinkan bisa berpuasa selama 5 hari pada bulan Ramadan. Dan jika anak kita berusia 11-12 tahun, jika memungkinkan mereka bisa berpuasa selama 7 hari pada bulan suci Ramadan. Setelah itu, ya, ketika anak-anak kita berusia 12-13 tahun, jika memungkinkan mereka bisa berpuasa selama 10 hari pada bulan Ramadan. Ya. Ini tadi sudah mengalami peningkatan yang cukup banyak ya. Dari yang awalnya 1 hari, kemudian 2 hari, ya, kemudian menginjak usia 10 atau 11 tahun mereka sudah berpuasa 5 hari, dan ini ya setelah itu mereka juga meningkat ya 7 hari dan sampai pada 10 hari. Nah, selanjutnya jika usia anak-anak kita mencapai 13-14 tahun, maka mereka bisa berpuasa selama 15 hari. Dan jika anak-anak kita berusia 14-15 tahun, maka mereka bisa berpuasa selama 20 hari. Sampai akhirnya ya ketika mereka sudah berusia 15 atau 16 tahun, maka mereka bisa ya, berpuasa selama 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, panduan dasar yang telah diberikan oleh jemaat kita berkenaan dengan kewajiban berpuasa bagi anak-anak. Oleh karena itu, ya, jangan memaksakan anak-anak kita untuk berpuasa 1 bulan full sebelum mereka menginjak usia baligh. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, ya, ada tahap demi tahap, ya, ada cara demi caranya yang harus kita lalui. Ya. Oleh karena itu, ya, sebagaimana yang tadi saya jelaskan di awal bahwa anak-anak kita ini justru harus diberikan penjelasan bagaimana pentingnya berpuasa dan bagaimana pentingnya menghormati orang yang berpuasa. Nah, jika waktu sahur bisa mereka dibangunkan untuk agar ikut sahur bersama keluarga yang lain. Dan jika waktunya berbuka puasa, mereka pun bisa diajak untuk ikut ya, sama-sama menikmati hidangan buka puasa. Nah, tetapi kewajiban mereka berpuasa 1 bulan full yaitu ketika mereka sudah menginjak usia baligh atau dewasa.
Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan daras tarawih ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan membimbing kita sekalian serta anak keturunan kita sekalian sehingga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat demi rahmat dan berkat demi berkat di dalam bulan suci Ramadan ini. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे। इन मसाइब